Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar tentang fungsi inverse. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita bahas dulu definisi inverse suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan A ke B dengan f sama dengan himpunan pasangan berurutan X, Y, sedemikian hingga Y sama dengan Fx, X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Maka relasi G yang menghubungkan B ke A dengan G sama dengan himpunan pasangan berurutan Y, X, sedemikian hingga X sama dengan GY, X anggota A dan Y anggota B. G ini dinamakan inverse fungsi f. Ditulis G sama dengan F pangkat negatif 1. Ini dibaca F inverse. Adik-adik perhatikan, fungsi f ini memetakan dari X ke Y. Biasanya kalau dalam bentuk gambar itu dari kiri ke kanan. Sedangkan G menghubungkan Y ke X. Artinya arahnya kebalikan dengan F. Apabila saya gambar seperti ini, misalnya anggota dari himpunan A itu X, X ini dipetakan oleh fungsi F ke Y, maka Y bisa ditulis sama dengan Fx. Kemudian Y ini dihubungkan oleh F inverse ke X, maka X bisa ditulis F inverse Y. Inverse suatu fungsi itu belum tentu merupakan fungsi. Yang jelas, inverse fungsi itu merupakan relasi. Selanjutnya, syarat sebuah fungsi memiliki fungsi inverse atau inverse fungsinya juga merupakan fungsi. Misalkan fungsi f memetakan A ke B memiliki fungsi inverse. F inverse syaratnya yaitu jika dan hanya jika f-nya fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Supaya lebih jelas, saya gambar ada himpunan A, kemudian himpunan B. Himpunan A misalnya memiliki 3 anggota. Kemudian himpunan B juga memiliki 3 anggota. Saya akan membuat ini fungsi yang korespondensi 1-1. Misalnya A saya hubungkan ke P, B saya hubungkan ke Q, C saya hubungkan ke R. Ini fungsi yang korespondensi 1-1 atau bijektif. Apabila adik-adik buat dari arah kanan ke kiri, yaitu sebagai F inverse-nya, P dihubungkan ke A, Q dihubungkan ke B, R dihubungkan ke C, maka masih tetap fungsi. Nah, misalnya kalau bukan korespondensi 1-1 bagaimana? Ini saya tambahi D misalnya, kemudian D saya hubungkan ke R. Dari arah kiri ke kanan ini masih fungsi. Tetapi kalau kita buat arah sebaliknya, F inverse-nya, ini bukan fungsi. Karena R-nya memilih 2, yaitu memilih C, juga memilih D. Jadi kesimpulannya, supaya fungsi itu memiliki inverse fungsinya juga merupakan fungsi, harus berkorespondensi 1-1. Ini arahnya saya panah ke kiri sebagai F inverse-nya. F inverse-nya juga merupakan fungsi, yaitu yang memetakan B ke A. Sekarang kita bahas cara menentukan inverse. Misalnya diberikan fungsi Y sama dengan Fx, artinya yang sebelah kanan ini dalam X.
Cara mencari inverse-nya bagaimana? Yang pertama, adik-adik bentuk menjadi X sama dengan titik-titik. Artinya gantian dalam Y. Ini bisa ditulis X sama dengan F inverse Y. Yang ini ya. Kemudian apabila sudah terbentuk X sama dengan, ini tinggal mengganti, langkah berikutnya gantilah Y dengan X atau sebaliknya. Dari sini ya, X-nya tinggal diganti Y, yang ini Y-nya diganti X. Jadi sudah ketemu Y sama dengan F inverse X. Selanjutnya kita bahas sifat dan grafik fungsi inverse. Yang pertama, komposisi F inverse X itu sama dengan F inverse komposisi Fx. Ini sama dengan Ix, atau ini dinamakan fungsi identitas. Fungsi identitas itu fungsi yang memetakan X ke X lagi. Yang kedua, grafik fungsi F dan F inverse itu simetri terhadap garis Y sama dengan X. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktekkan ke soal. Nomor 1, nyatakan inverse dari fungsi berikut dalam himpunan pasangan terurut dan apakah inverse-nya merupakan fungsi. Yang A, F sama dengan himpunan pasangan berurutan 0,3, 1,5, 3,8. B. G sama dengan himpunan pasangan berurutan 3,6, 4,6, 5,7. Kita jawab. Kita diminta mencari inverse-nya, artinya arahnya kebalikan dengan F dan nanti yang B dengan G gitu ya. Sekarang yang A. F inverse sama dengan himpunan pasangan berurutan 3,0, 5,1, 8,3. Selanjutnya, apakah inverse-nya ini merupakan fungsi? Apabila dalam bentuk pasangan terurut seperti ini, adik-adik cukup cek yang depan saja. Itu ya, maksudnya yang depan setiap pasangan terurut ini. Kita lihat yang depan, di sini 3, di sini 5, di sini 8. Artinya berbeda semua gitu ya. Jadi karena yang depan ini berbeda, ini merupakan fungsi. Untuk yang B, G inverse sama dengan himpunan pasangan berurutan 6,3, 6,4, 7,5. Apakah ini merupakan fungsi? Kita cek yang depan. Di sini 6, di sini juga 6, di sini 7. Ternyata 6-nya ada 2 kali. Artinya 6-nya memilih 2. 6 memilih 3, 6 juga memilih 4. Jadi ini bukan fungsi. Nomor 2, diberikan fungsi yang dirumuskan oleh Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Pertanyaannya, A. Tentukan domain F agar fungsi F memiliki fungsi inverse. Yang B. Tentukan rumus fungsi F inverse X. Kita jawab, yang A. Untuk memudahkan dalam memilih domain, kita gambar dulu fungsi Fx-nya. Kita gambar Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Adik-adik masih ingat, fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Kita lihat depan X pangkat 2 ini positif, artinya parabolanya membuka ke atas. Untuk menggambar ini, saya langsung pakai tabel saja. Yang atas X, yang bawah Y. Y ini sama juga dengan Fx. Misalnya X-nya saya ganti 0. Y-nya ketemu berapa? 0-nya dimasukkan di sini, 0 pangkat 2, 0, 0 tambah 4, jadi ketemu 4. Kemudian saya coba di sebelah kirinya 0, misalnya negatif 1,
Negatif 1 pangkat 2 itu 1, 1 tambah 4, hasilnya 5. Kemudian saya coba sebelah kanannya 0, misalnya 1. 1 pangkat 2, 1, 1 tambah 4 itu juga 5. Nah, dari sini sudah bisa dikira-kira karena jaraknya sama kiri dan kanan, dan hasilnya juga sama. Jadi, bisa kita gambar. 0 pasangannya 4, kemudian negatif 1 pasangannya 5, jadi ketemu di sini. Kemudian 1, ini pasangannya juga 5, ketemu di sini. Nah, jadi bisa kita gambar kira-kira parabolanya seperti ini. Nah, ini fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Sekarang kita tentukan domainnya. Apabila adik-adik menentukan domain seluruh sumbu x ini, kita lihat apakah inverse-nya merupakan fungsi. Ternyata bukan. Contohnya 5. Itu punya dua pasangan, negatif 1 dan 1. Jadi, supaya inverse fungsinya juga merupakan fungsi, adik-adik bisa pilih dari 0 ke kanan atau dari 0 ke kiri. Misalnya, saya pilih dari 0 ke kanan. Saya kasih warna hijau ini ya. Kita coba inverse-nya. 5, ini pasangannya 1. Kemudian, misalnya saya pilih angka di atasnya 5, di sini saya tarik. Nah, ini sebelah kanannya 1. Kemudian ada lagi, misalnya di atasnya lagi, saya tarik garis. Nah, ketemunya di kanannya lagi. Nah, artinya ini korespondensi 1-1. Jadi, inverse-nya juga merupakan fungsi. Jadi, bisa kita simpulkan supaya f-nya memiliki fungsi inverse, domain f-nya yaitu sama dengan himpunan x sedemikian hingga x lebih dari atau sama dengan 0, x-nya anggota R, atau domain f sama dengan himpunan x sedemikian hingga x kurang dari atau sama dengan 0, x-nya anggota R. Nah, jadi ketemu dua domainnya. Sekarang kita cari f inverse x. Karena domainnya ada dua, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, untuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4 dengan domain f-nya x lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari inverse-nya, fx-nya kita rubah dulu menjadi y. Jadi, y sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Tujuan kita mencari x sama dengan. 4-nya saya pindah ke kiri, y dikurangi 4 sama dengan x pangkat 2. Kemudian penulisannya saya rubah, x pangkat 2 sama dengan y dikurangi 4. Kemudian kita akar, x sama dengan akar y dikurangi 4. Adik-adik perhatikan, karena di sini awalnya x pangkat 2, sebetulnya di sini ada plus minus. Karena x-nya adalah karena x-nya di sini x lebih dari atau sama dengan 0, maka dipilih yang positif. Jadi bisa kita tulis x sama dengan f inverse y sama dengan akar y dikurangi 4. Sekarang tinggal ganti y dengan x. F inverse x sama dengan akar x dikurangi 4. Sekarang kita gambar apakah f dan f inverse-nya simetri dengan garis y sama dengan x. Di sini kita yang pertama membahas domainnya x lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi untuk grafik fungsi f-nya yaitu yang ke sini, domainnya mulai dari 0 ke kanan. Ringnya dari 4 ke atas, gitu ya. Kemudian untuk fungsi f inverse x-nya, kita gambar, misalnya x-nya 4 kurangi 4, 0, akar 0 itu 0. Jadi di sini, misalnya kita ambil lagi 5 kurangi 4 itu 1, akar 1, 1, jadi agak ke atas. Jadi kalau digambar seperti ini, gambar grafik f inverse-nya. Nah, sekarang
apakah ini simetri terhadap garis Y sama dengan X? Ini saya gambar garis Y sama dengan X. Saya tarik garis dari sini. Nah, ternyata ketemunya di sini, ini jaraknya sama. Misalnya di sini saya tarik garis, ini juga jaraknya sama. Di sini saya tarik garis, ternyata jaraknya juga sama. Jadi ini simetri terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang adik-adik perhatikan, awalnya domainnya untuk F ini ya, domainnya adalah 0 ke kanan, ringnya mulai 4 ke atas. Untuk F inverse-nya kebalik, domainnya 4 ke kanan, mulai 4 ini ke kanan, ringnya dari 0 ke atas. Saya kasih warna hijau. Kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4 dengan domainnya x kurang dari atau sama dengan 0. Kita cari f inverse-nya, fx-nya kita rubah menjadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Kita mau cari x ya. 4-nya saya pindah ke kiri, y dikurangi 4 sama dengan x pangkat 2. Penulisannya saya rubah dulu. X pangkat 2 sama dengan y dikurangi 4. Kemudian di akar, x sama dengan negatif akar y dikurangi 4. Kenapa ini negatif? Adik-adik perhatikan, x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Sebetulnya ini di akar ada plus minus. Karena x-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka dipilih yang negatif. Ini bisa kita tulis x sama dengan f inverse y sama dengan negatif akar y dikurangi 4. Tinggal kita ganti y dengan x, f inverse x sama dengan negatif akar x dikurangi 4. Kita gambar, apakah f dengan f inverse simetri dengan garis y sama dengan x. Perhatikan, domainnya x kurang dari atau sama dengan 0, yang ke kiri. Jadi grafiknya yang kiri. Kemudian kita gambar untuk f inverse x-nya. Misalnya x-nya 4 kurangi 4, 0. Akar 0 itu 0. Jadi 0 kali negatif 1 juga 0. Di sini ya. Kemudian misalnya 5, kita ambil x-nya sama dengan 5, 5 kurangi 4 itu 1, akar 1 kali negatif, berarti negatif 1, berarti ke bawah. Kira-kira kalau digambar, f inverse x-nya seperti ini. Nah, sekarang apakah ini simetri terhadap garis y sama dengan x? Ini saya buat garis y sama dengan x. Saya tarik garis. Nah, dari sini ketemunya ini jaraknya sama. Misalnya di sini saya tarik garis. Nah, ternyata jaraknya juga sama. Jadi ini simetri terhadap garis y sama dengan x. Sekarang adik-adik perhatikan, awalnya untuk f itu domainnya mulai 0 ke kiri, ringnya 4 ke atas. Sekarang kalau untuk f inverse kebalik, domainnya 4 ke kanan, ringnya dari 0 ke bawah. Nomor 3, diberikan fungsi dengan rumus fx sama dengan x per x dikurangi 2. Pertanyaannya, A. Temukan rumus untuk f inverse x. Yang B. Tentukan domain fungsi fx dan f inverse x. Kita jawab. Yang A, kita mau cari f inverse x-nya. Dari fx sama dengan x per x dikurangi 2. Kita rubah dulu fx-nya. Y sama dengan x per x dikurangi 2. Ini saya kali silang dulu. Jadi x kali y sama dengan, x kali y dikurangi 2y sama dengan x. Karena kita mau cari x-nya, ini saya pindah ruas dulu. X kali y dikurangi x sama dengan 2y. Saya distributif. X kali dalam kurung y dikurangi 1 sama dengan 2y. Kita dapatkan x sama dengan 2y
per Y dikurangi 1. Ini bisa ditulis X sama dengan F inverse Y sama dengan 2Y per Y dikurangi 1. Y-nya tinggal kita ganti X. F inverse X sama dengan 2X per X dikurangi 1. Kemudian kita cari domainnya. Yang B, domain fungsi fx sama dengan X per X dikurangi 2. Apabila adik-adik ketemu fungsi rasional seperti ini, kita cek satu persatu atas dan bawah. Untuk yang atas, karena ini X, semua bilangan real itu terpenuhi. Sekarang yang bawah. Yang bawah itu ada syaratnya, tidak boleh sama dengan 0. Di sini yang menyebabkan 0 yaitu X sama dengan 2. Jadi, domainnya X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kita dapatkan domain F sama dengan himpunan X sedemikian hingga X tidak sama dengan 2. X-nya anggota R. Kemudian, domain fungsi F inverse X sama dengan 2X per X dikurangi 1. Untuk yang atas, ini 2X, semua bilangan real terpenuhi. Untuk yang bawah, itu ada syaratnya, tidak boleh 0. Yang menyebabkan 0 adalah X sama dengan 1. Jadi, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita dapatkan domain F inverse-nya sama dengan himpunan X sedemikian hingga X tidak sama dengan 1. X-nya anggota R. Nah, untuk fungsi seperti ini, dalam mencari inverse-nya itu ada strategi cerdas ya. Bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Ini cara mencari F inverse X-nya. Adik-adik tinggal tukar A dengan D. Tandanya kebalikannya, gitu ya. D-nya awalnya bertanda positif menjadi negatif, A-nya awalnya positif menjadi negatif. Apabila D-nya nanti negatif, berarti ini jadi positif, gitu ya. A-nya misalnya negatif, ini jadi positif. Intinya berkebalikan tandanya dengan yang awal, gitu ya. Sekarang kita praktekkan ke soal yang ini. Fx sama dengan X per X dikurangi 2. Ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini dulu, sama dengan X ditambah 0 per X dikurangi 2. Sudah persis ya. A-nya di sini 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya di sini minus 2. Jadi F inverse X-nya sama dengan, tinggal ditukar, D-nya awalnya negatif menjadi positif, berarti 2X ditambah 0 per X ditambah, di sini A-nya awalnya 1 menjadi negatif 1, berarti X ditambah negatif 1. Ini F inverse X sama dengan 2X per X dikurangi 1. Sama ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Carilah inverse dari setiap fungsi berikut. A. Fx sama dengan 5x dikurangi 2. B. Fx sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah 8. C. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 16. Kita jawab. Yang A, Fx sama dengan 5x dikurangi 2. Kita rubah dulu. Y sama dengan 5x dikurangi 2. 2-nya saya pindah ruas, berarti Y ditambah 2 sama dengan 5x, kemudian dibagi 5. Y ditambah 2 per 5 sama dengan X. Ini bisa ditulis X sama dengan F inverse Y sama dengan Y ditambah 2 per 5. Kita ganti Y-nya dengan X. F inverse X sama dengan X ditambah 2 per 5. Nah, bentuk seperti ini juga ada strategi cerdasnya. Bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B. Strategi cerdasnya F inverse X sama dengan X dikurangi B per A. Kita praktekkan. Fx sama dengan 5x dikurangi 2.
Jadi F inverse X-nya sama dengan X ditambah 2. Jadi intinya kebalikan ya, tandanya awalnya positif jadi negatif, kalau negatif berarti jadi positif. F inverse X sama dengan X ditambah 2 per 5. Kemudian yang B, Fx sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah 8. Kita ganti dulu Fx-nya. Y sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah 8. Kita pangkatkan 4 kedua ruas, supaya akarnya ini hilang. Y pangkat 4 sama dengan 5x ditambah 8. Kita dapatkan Y pangkat 4 dikurangi 8 sama dengan 5x, kemudian dibagi 5. Y pangkat 4 dikurangi 8 per 5 sama dengan X. Ini saya langsung ya, jadi kita dapatkan F inverse X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 8 per 5. Ini juga ada strategi cerdasnya. Bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan akar pangkat 4 dari AX ditambah B. F inverse-nya bagaimana? F inverse X sama dengan X pangkat N dikurangi D per A. Kita praktekkan. Fx sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah 8. F inverse X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 8 per 5. Selanjutnya yang C. Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 16. Kita ganti dulu Fx-nya. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 16. Kita pindah ruas, 16-nya. Y dikurangi 16 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4x. Nah, apabila adik-adik ketemu seperti ini, cara mencari X-nya yaitu kita lengkapkan kuadrat gitu ya. Ini saya tulis dulu, Y dikurangi 16, ini ada jeda, ini nanti kita akan isi. Kemudian sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X, di sini juga ada jeda. Nah, ini akan kita isi bagaimana? Caranya melengkapkan kuadrat, yaitu kita mulai dari yang kanan, adik-adik tambahkan setengah dari koefisien X. Untuk tandanya positif negatif ini tidak usah perhatikan, kita ambil yang positif saja. Ini selalu ditambah setengah kali koefisien dari X dipangkatkan 2. Jadi saya tulis ditambah setengah kali 4 dipangkatkan 2. Karena yang kanan ditambah setengah kali 4 dipangkatkan 2, maka yang kiri juga sama, ditambah setengah kali 4 dipangkatkan 2. Oke, kita hitung. Y dikurangi 16 ditambah 4, ini dari setengah kali 4 itu 2, 2 pangkat 2, 4. Sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah, ini saya biarkan 2 pangkat 2. Supaya nanti menulis dalam pemfaktorannya langsung. Kita hitung di sini Y dikurangi 12 sama dengan, nah ini kalau difaktorkan menjadi ini. X dikurangi 2, jadi angka 2 ini langsung kita pakai gitu ya. X dikurangi 2 dipangkatkan 2. Nah, negatif ini diambil dari mana? Dari yang tengah. Kalau yang tengah negatif, ini juga negatif. Yang tengah positif, ini juga positif. Jadi, kemudian kita akar. Karena awalnya ini pangkat 2, maka ada plus minus. Plus minus akar Y dikurangi 12 sama dengan X dikurangi 2. Kemudian kita dapatkan plus minus akar Y dikurangi 12 ditambah 2. Ini dipindah ke kiri sama dengan X. Jadi kita dapatkan F inverse X sama dengan plus minus akar X dikurangi 12 ditambah 2. Oke, selanjutnya nomor 5. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x ditambah 6. Pertanyaannya, carilah rumus untuk f inverse x. Yang B, apakah f komposisi f inverse x itu sama dengan f inverse komposisi fx?
sama dengan IX. Kita jawab, kita cari dulu yang A, F inverse X-nya. Fx sama dengan 3X ditambah 6. Kita rubah dulu, Y sama dengan 3X ditambah 6. Kemudian Y dikurangi 6 sama dengan 3X. Kita bagi 3, Y dikurangi 6 per 3 sama dengan X. Nah, ini bisa ditulis X sama dengan F inverse Y sama dengan Y dikurangi 6 per 3. Tinggal kita ganti Y-nya dengan X, F inverse X sama dengan X dikurangi 6 per 3. Nah, sekarang kita jawab yang B. Kita jawab satu persatu ya. Apakah nanti sama dengan IX? F bundaran atau F komposisi F inverse X sama dengan, ini bisa kita tulis F dalam kurung F inverse X. F inverse X-nya yaitu X dikurangi 6 per 3. Jadi sama dengan F dalam kurung X dikurangi 6 per 3. X dikurangi 6 per 3 ini masuk ke F. F bentuknya 3X ditambah 6. Jadi X-nya ini diganti yang di dalam ini ya. Kita dapatkan sama dengan 3 kali dalam kurung X dikurangi 6 per 3 ditambah 6. Mengikuti pola ini. 3-nya kita coret, kita dapatkan X dikurangi 6 ditambah 6. Ini 6-nya hilang, jadi sama dengan X. Karena F bundaran F inverse ini memetakan X ke X lagi, ini namanya IX atau fungsi identitas. Selanjutnya, F inverse komposisi Fx sama dengan F inverse dalam kurung Fx. Fx-nya kita ganti ini. Jadi, F inverse dalam kurung 3X ditambah 6. 3X ditambah 6 ini masuk ke F inverse. F inverse bentuknya ini. Jadi, kita dapatkan 3X ditambah 6 dikurangi 6. Ikuti pola ini ya. 6-nya kita coret. Jadi, 3X ditambah 6 dikurangi 6 per 3. 6-nya kita coret. Kita dapatkan 3X per 3. 3 sama 3 coret, jadi sama dengan X. Karena F inverse bundaran F ini memetakan X ke X lagi, ini namanya IX. Nah, ternyata sama. Jadi, kita simpulkan F bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran Fx, ini sama dengan IX. Oke adik-adik, saya sudah memberikan 5 contoh, silahkan adik-adik berlatih. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.